Pemirsa PDI Perjuangan tidak mampu menutupi kekecewaannya setelah Gibran Rakabuming Raka hengkang dan memilih menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo pun tidak mau disalahkan dan menyebut dirinya juga banyak ditinggal kader untuk berpindah ke partai lain. Untuk membahasnya kita akan segera bergabung bersama pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore, Rara. Baik Mas Hanta, bagaimana tanggapan Anda terkait kekecewaan kader PDIP terhadap Gibran dan pembelaan yang dilakukan oleh Prabowo? Ya, Rara, fenomena semacam ini menjelang Pilpres untuk mengganti mungkin terlalu berlebihan kalau saya mengatakan lumrah, tetapi fenomena ini memang kerap terjadi ya. Kita ingat pada tahun 2004 yang lalu sebelum saya bicara tentang hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan, 2004 pernah terulang. Kembali pada saat ini, kita ingat pada saat itu Pak Yusuf Kalla, kader Golkar maju bersama Pak SBY sebagai cawapresnya Pak SBY. Lalu menanglah Pak JK. Padahal Partai Golkar pada saat itu Rara sudah resmi mendukung Pak Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Tetapi belakangan yang menang justru SBY JK. Nah kemudian belakangan kita tahu justru Pak JK memenangkan Munas Partai Golkar, menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Munas 2004 itu menjadi Ketua Umum Golkar periode 2004 sampai 2009. Nah ini seperti fenomena mirip sebenarnya, tentu beda partai karena setiap partai punya mekanisme berbeda. Saya yakin PDI Perjuangan beda dengan Golkar. Golkar biasa ada kadernya yang maju di partai lain, kemudian bisa kembali tetap berada di dalam partai itu. Nah ini bedanya di PDI Perjuangan, biasanya tidak melakukan semacam politik dua kaki, di mana dia punya kader di berbagai macam kubu politik. Nah, ini yang saya kira membuat berbedanya. Tapi kalau persoalan bahwa ada kader partai X kemudian maju melalui partai Z itu bukan hal yang pertama. Nah, yang kedua, Rara, menurut saya yang perlu kita cermati ketegangan politik hubungan antara Gerindra PDI Perjuangan ini lebih dalamnya bukan sekedar belakangan faktor Gibran ditarik dulu, tapi kalau bisa kita tarik lebih sebelumnya ada 3 faktor kalau saya kalau kita mencermatinya. Satu, ini awalnya ada kegagalan Pak Jokowi ketika ingin membangun peta politik Pilpres bipolar atau 2 pasang saja, yaitu menggabungkan antara Prabowo Ganjar. Itu kan gagal, itu implikasinya. Yang kedua, kita ingat juga pada saat itu Pak Jokowi cenderung mendukung Mas Ganjar dan itu relatif perjalanannya kan bergeser. Ternyata Pak Jokowi tidak merasa aman sebagai pelanjutnya adalah Ganjar, justru condong semakin kuat ke Prabowo karena dilihat lebih bisa Ibu Mega yang mengontrol Pak Mas Ganjar ketimbang Pak Jokowi dan seterusnya. Faktor itu. Nah, yang lebih penting lagi faktor yang ketiga ini yang saya ingin katakan, ini adalah karena ada 2 hal ya. Kita tahu di PDI Perjuangan itu ada 2 tokoh. Satu adalah tokoh yang mengakar ke dalam, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dia sangat kuat di dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan, sangat kokoh, menguasai seluruh mesin-mesin PDI Perjuangan, itu satu sisi. Tapi jangan lupa ada juga satu tokoh di PDI Perjuangan, dia menjulang ke atas. Jadi satu mengakar ke dalam ibarat pohon, yang satu menjulang ke atas di publik, namanya Joko Widodo. Nah ini yang menjelaskan potret Jawa Tengah mengapa Jokowi dan PDI Perjuangan sangat kuat. Nah hari ini 2 kekuatan itu Rara berseberangan, berpisah. Pisah jalan dan bahkan berhadap-hadapan. Nah yang satu itu tetap tentu Ibu Mega di PDI Perjuangan, sementara Pak Jokowi secara politik realitasnya sekarang bergeser tentu secara politik mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan inilah menyebabkan ketegangan semakin kuat. Oke, kita kembali kepada langkah politik dari Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut langkah Gibran ini contoh tidak baik dalam demokrasi. Bagaimana pendapat Anda, Mas Hanta? Ya, memang ini fenomenanya yang kurang baik dalam potret demokrasi kita. Ada fenomena di mana keterputusan antara Pak Jarod relatif benar dalam konteks ini ya. Konteks dalam teori
berdemokrasi, teori politik, bahwa tidak boleh ada keterputusan antara alur kaderisasi, Rara, sistem kaderisasi dengan arena kandidasi, arena rekrutmen politik, arena atau sistem seleksi politik. Nah, fenomena di Indonesia tidak hanya kasus ini, itu seringkali antara seleksi kepala daerah, caleg, kemudian capres, bahkan belakangan Gibran, kaderisasinya di sini, kemudian rekrutmennya di sana, ada keterputusan. Dan ini idealnya kan ada proses kaderisasi terutama menjadi caleg, menjadi calon kepala daerah, termasuk di Pilpres. Apalagi di partai-partai kita tidak menjalankan konvensinya. Yang relatif ini yang masalah, kecuali yang belakang ada ide itu sempat di Partai Nasdem. Nah, karena itulah kenapa orang seperti Anies Baswedan yang bukan kader partai bisa menjadi capres. Nah, untuk konteks ini memang saya kira paling ideal, paling tidak ada proses atau ketersambungan antara kaderisasi dengan itu. Tetapi poin saya, secara norma undang-undang memang tidak ada dilanggar. Yang dilanggar mungkin dari sisi norma etika. Di etika pun mungkin debatable ya, ada yang mengatakan ini melanggar etika, tidak. Yang penting sejalan tegak lurus dengan kepentingan visi bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Tapi dari sisi etika politik yang dipersoalkan, Rara. Baik, karena Pak Prabowo mengatakan ini kan proses demokrasi, kader saya juga banyak kok yang diambil oleh pihak lain, seperti itu, Mas Hanta. Ya betul, persis seperti saya katakan tadi, tidak hanya dialami oleh PD Perjuangan. Jadi fenomena itu berulang-ulang dihadapi oleh berbagai macam partai. Kita lihat ada kader Gerindra yang diambil di wilayah lain, itu betul juga Pak Prabowo. Karena itu saya kira ya ini fenomena di mana beberapa partai saling mengambil dari sisi partai bisa kita lihat perspektif mengambil kader lain, tapi dari sisi kader juga sebaliknya, karena mereka tidak mendapatkan tempat. Misalnya orang seperti Gibran, dia punya atau Gibran atau orang-orang lainnya, tokoh-tokoh politik lainnya, dia tidak mendapatkan tempat di partainya, kemudian mencari alternatif melalui partai lain. Itu kerap yang dilakukan ya, sehingga saya kira ini adalah faktor di mana secara hukum tidak dilanggar, tetapi secara tadi yang saya katakan norma etika, tetapi yang paling penting itu saya melihat ini bagian dari satu dari beberapa aspek yang menjadi penyulut ketegangan atau kontraksi politik hubungan antara PD Perjuangan dan Gerindra. Nah, puncaknya ketika Gibran kemudian menjadi cawapresnya Prabowo, dan dengan kondisi ini kan yang kita tunggu, Rara, respon PD Perjuangan kan, sama-sama mereka ini menunggu, berhati-hati untuk menjaga respon publik. Kalau tidak hati-hati, misalnya PD Perjuangan tiba-tiba memutuskan dengan terang benderang memecat atau mengeluarkan Gibran dari PD Perjuangan, itu juga tidak clear posisi Gibran ini. Gibran pun tidak mengumumkan secara jelas kepada publik saya keluar dari PD Perjuangan. Ini yang terjadi, respon PD Perjuangan dan respon Gibran ini sama-sama kabur. Mereka mungkin sedang mengukur respon menjaga persepsi publik satu sisi, dan kemungkinan yang kedua ya saya kira seperti yang saya katakan tadi, seperti yang dialami oleh Pak JK, tapi ini beda dengan PD Perjuangan. Kemungkinan yang paling ditunggu ada respon PDI Perjuangan. Apakah akan mengumumkan bahwa Gibran sudah keluar dengan tegas, clear, jelas, atau ya abu-abu semacam ini. Dan dugaan saya ini akan sangat hati-hati diambil oleh pihak PD Perjuangan maupun pihak dari Gerindra, karena untuk menjaga persepsi publik. Begitu salah mengambil langkah politik, persepsi publik bisa terbalik dengan karakter melodramatiknya masyarakat sebagian, maka bisa dikapitalisasi seolah-olah terzolimi. Nah, ini yang mungkin diukur oleh mereka tensi respon publiknya, Rara. Tapi berbicara ini mengenai persepsi publik, artinya kondisi seperti ini dengan tadi Anda mengatakan bahwa saat ini kalkulasinya sangat dihitung hati-hati sekali, baik respon PDIP, respon Gerindra, ini akan sampai kapan, Mas Hanta? Wilayah abu-abu seperti ini tidak ada kemudian yang memberikan kepastian. Saya kira kalau misalnya kita belajar seperti Golkar, bisa jadi sampai Pilpres berlangsung. Tapi untuk kasus PD Perjuangan, dugaan saya belum tentu ya. Bisa jadi PD Perjuangan akan membiarkan, karena sudah ada statement dengan sendirinya, dengan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka dengan sendirinya Gibran dianggap sudah berakhir di PD Perjuangan. Tapi itu juga tidak jelas kan sebenarnya posisinya. Nah, dengan posisi seperti ini, saya kira kedua-duanya harus mengambil, paling ideal itu mengambil sikap. Karena PD Perjuangan kan punya aturan bahwa satu sisi dalam satu keluarga tidak boleh beda partai, pernah.
tegas diambil sikapnya kepada beberapa kadernya sebelumnya beda partai dan seterusnya. Nah, ini saya kira yang ditunggu bolanya sekarang sudah bergeser ke PD Perjuangan ketika PDIP misalnya dengan tegas. Lagi pula memang PD Perjuangan kan pada posisi tidak menjadikan Pak Jokowi di barisan PD Perjuangan, sudah siap dengan kondisi berhadapan-hadapan dengan PDIP, dan realitasnya seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya akan lebih baik ya menurut saya PD Perjuangan akan lebih tegas mengatakan bahwa Gibran tidak lagi berada di PD Perjuangan. Kalau tidak kan isunya bisa kemana-mana. Sebagian akan nanti sebagian menjadi amunisi, dianggap PD Perjuangan main dua kaki. Sengaja capresnya Ganjar Pranowo juga ada cawapresnya Gibran dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Atau ada sengaja dipasangkan supaya kalah dan seterusnya. Nah, untuk mengklirkan itu, untuk merespon, mengklarifikasi isu itu, menurut saya PD Perjuangan akan lebih baik kemudian mengumumkan bahwa kami mungkin tidak memecat, sudah melepas Gibran, atau bahasa yang lebih elegan menghibahkan atau mewakafkan Gibran untuk bangsa dan negara untuk silakan bertarung secara sehat. Pun dari sisi dari Mas Gibran, saya kira untuk memberikan pembelajaran politik sebagai politisi muda juga mengumumkan tidak salah. Saya menyatakan keluar dari PD Perjuangan karena saya sudah berbeda sikap dengan PD Perjuangan, maka saya menyatakan keluar dengan PD Perjuangan dan tidak harus pindah ke partai lain. Begitu. Jadi kedua-duanya harus bersikap. Dua-duanya harus punya sikap seperti yang tegas ya. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.